Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Salsa, aku Alvina, kami dari Salvina. Teman-teman, kemarin kan kami sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya atau visi. Nah, pada video kali ini kita bakal melakukan percobaan tentang pembiasan dan pemantulan cermin cekung dan lensa cembung. Oh my god, langsung aja simak penjelasan berikut ini. Dan kita lakukan percobaannya bersama-sama. Cermin cekung adalah irisan permukaan bola yang bagian mengiratnya terdapat di dalam bola. Cermin cekung memiliki permukaan pemantul berbentuk cekungan. Contoh cermin cekung antara lain adalah pada permukaan sendok, reflektor lampu senter, dan pada mikroskop bagian bawah. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Peristiwa pemantulan pada cermin cekung mempunyai 3 sinar istimewa, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus atau F. 2. Sinar datang melalui titik fokus atau F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau R akan dipantulkan melalui titik itu juga. Sifat-sifat bayangan pada pemantulan cermin cekung. 1. Benda yang terletak di depan pusat kelengkungan cermin titik R, ruang 3, akan membentuk bayangan nyata terbalik, diperkecil, dan terletak di ruang 2 antara titik R dan F. 2. Benda yang terletak di antara pusat kelengkungan cermin dan titik fokus antara titik R dan F, ruang 2, akan membentuk bayangan nyata terbalik, diperbesar, dan terletak di ruang 3 di depan R. 3. Benda yang terletak di antara titik fokus dan titik pusat optik antara titik F dan O, ruang 1, akan membentuk bayangan maya, diperbesar, tegak, dan terletak di ruang 4, belakang cermin. 4. Benda yang terletak di pusat kelengkungan cermin titik R akan membentuk bayangan nyata terbalik, sama besar, dan terletak di titik R. 5. Benda yang terletak di titik fokus titik F akan membentuk bayangan maya, tegak, diperbesar, tak terhingga, dan terletak di ruang 4. Alat-alat yang digunakan adalah: yang pertama, cermin cekung dengan diameter 50 mm dan fokus 100 mm, 2 lilin, 3 korek api, 4 penggaris, 5 penyangga lilin. Di sini kami akan menggunakan piring plastik. 6 kertas karton digunakan untuk menegakkan cermin cekung agar cermin dapat tegak. 7. Di sini kami akan memanfaatkan kertas putih sebagai layar pengamatan. Dan yang terakhir, double tape. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaannya. Yang pertama, tempelkan cermin cekung ke kertas karton dengan menggunakan double tape. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Lalu taruh lilin di atas piring. Selanjutnya, kami akan melakukan 3 variasi jarak. Variasi pertama, jarak lilin ke cermin adalah 10 cm. Lalu, gunakan kertas putih untuk mengamati bayangan atau pantulan cermin cekung. Lihatlah bayangan terjelas pada layar, lalu ukur menggunakan penggaris. Didapatkan bayangan yang jaraknya 40 cm. Dengan cara yang sama, kita lakukan untuk 2 variasi berikutnya. Untuk variasi kedua, jarak bendanya adalah 16 cm. Didapatkan bayangan jelas yang jaraknya 21 cm. Dan yang terakhir, variasi ketiga, jarak bendanya adalah 20 cm dan didapatkan bayangan jelas yang jaraknya 15 cm. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Contoh lensa cembung antara lain digunakan untuk kacamata penderita rabun dekat atau hipermetropi, kaca pembesar, dan lensa pada mikroskop. Lensa cembung disebut juga lensa konvergen karena dapat mengumpulkan cahaya yang sejajar sumbu utama pada satu titik di belakang lensa. Peristiwa pembiasan pada lensa cembung mempunyai 3 sinar istimewa, yaitu: pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa, akan dibiaskan melalui titik fokus aktif F1 di belakang lensa. Kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif F2 di depan lensa, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ketiga,
sinar datang melalui pusat optik lensa O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Bagian lensa yang tebal akan menghambat cahaya lebih banyak daripada bagian lensa yang tipis. Oleh karena cepat rambat cahaya di dalam lensa lebih kecil daripada di udara, berkas-berkas sinar bias akan mengumpul. Itulah sebabnya lensa cembung bersifat konvergen. Sifat bayangan pada pembiasan lensa cembung adalah sebagai berikut. Pertama, benda yang terletak di antara titik fokus f2 dan pusat optik lensa O di ruang benda 1 akan membentuk bayangan maya, tegak, diperbesar, dan terletak di ruang bayangan 4. Kedua, benda yang terletak di titik fokus f2 akan membentuk bayangan maya, tegak, diperbesar, tak terhingga, dan terletak di ruang bayangan 4. Ketiga, benda yang terletak di antara titik fokus f2 dan p2 atau di ruang benda 2 akan membentuk bayangan nyata, terbalik, diperbesar, dan terletak di ruang bayangan 3. Keempat, benda yang terletak di titik P2 akan membentuk bayangan nyata, terbalik, sama besar, dan terletak di titik P1. Kelima, benda yang terletak di ruang benda 3 atau di antara titik fokus P2 dan tak terhingga akan membentuk bayangan nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak di ruang bayangan 2. Percobaan pembiasan lensa cembung. Alat yang kami gunakan di sini antara lain: pertama, rel; kedua, penyambung rel; ketiga, kaki rel; keempat, lensa cembung. Di sini kami akan menggunakan lensa cembung yang titik fokusnya adalah 10 cm. Kelima, tumpukan berpenjepit. Keenam, pemegang slide diafragma sebagai tempat objek. Ketujuh, objek. Kedelapan, layar. Di sini kami akan menggunakan meja optik sebagai layar. Dan yang kesembilan adalah center. Langkah-langkah percobaannya adalah: pertama, sambungkan rel satu dengan rel lainnya menggunakan penyambung rel. Kedua, pasang kaki rel pada kedua sisi ujung rel. Ketiga, pasang tumpukan berpenjepit pada rel. Keempat, pasangkan lensa pada tumpukan berpenjepit. Kelima, pasangkan objek pada pemegang slide diafragma, lalu letakkan pada tumpukan berpenjepit. Keenam, letakkan meja optik sebagai layar untuk menangkap bayangan. Fokus lensa adalah 10 cm, maka ruang benda 1 jaraknya adalah kurang dari 10 cm dari lensa. Ruang benda 2 jaraknya 10-20 cm dari lensa. Dan ruang benda 3 jaraknya lebih dari 20 cm dari lensa. Langkah selanjutnya, posisikan benda pada ruang benda 2, lalu nyalakan dan arahkan senter ke benda dan layar. Terlihat bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Posisikan benda pada ruang benda 3, terlihat bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, selanjutnya, posisikan benda pada ruang 1, terlihat bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kami mengambil referensi video dari sumber di bawah ini. Nah teman-teman, fisika itu asik bukan? Kalau ada kemauan belajar, maka pelajaran akan jauh lebih ringan. Jadi, yuk hilangkan rasa malas dalam belajar dan terus semangat!